masih aja lihat tanggung nah manjuri 30 juta kalau ulun gawe tanggal kayak apa ini sudah tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dahulu yang memuliakan para habaib dan para guru-guru agama, terutama nih patuh mulai bahari di Karatun Turu Haji Jakir di Karatun tahun 80 bahari masih di Karatun, masih sama-sama bujang dan sidin panjang umur sehat walafiat. Dan yang terhormat seluruh para jamaah hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semuanya nanti terkubur di dalam surga karena Allah Ta'ala. Karena di dalam hadis itu Rasulullah berkata, innallaha harrama 'alan nar liman qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan bagi orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena hanya Allah Ta'ala. Nah, itu saking murahnya Allah Ta'ala. Kemudian kita tadi dari mulai dengan Maulid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan di zaman Nabi Musa itu, ini di dalam kitab Hilyatul Auliya, bahwasanya di dalam kitab itu diceritakan bahwa ada seorang pemuda daripada Bani Israel. Seorang pemuda ini maksiat kepada Allah Ta'ala lebih daripada 100 tahun. Kemudian wafat meninggal. Maka oleh kaumnya Bani Israel itu, maka karena saking sangitnya kepada orang ini ketujuh maksiatnya, maka dilemparlah ke tempat sampah tanpa artinya dimandii, apalagi dikuburkan dengan yang wajar. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa supaya mengerjakan sebagaimana layaknya seorang yang meninggal. Kemudian Nabi Musa, karena Nabi Musa itu orang yang suka munajat, yang suka kalimullah, yang suka diplomasi berpender dengan Allah Ta'ala. Wah ya Rabb, artinya wahai Tuhanku, bukankah mereka pemuda itu seorang ahli maksiat, karena kaumku itu menyaksikan bahwa dia itu suka berbuat maksiat saja. Ujar Allah Ta'ala, memang bujur, tapi inya setiap kali membuka kitab Taurat itu ketika mendapatkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inya mengucap salawat dan mengucup mencium, kemudian dianukannya ke dahi. Maka Allah Ta'ala karena inya menghormati, membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah ya Musa bahwa inya itu aku ampuni dan aku masukkan ke surgaku dan ku kawinkan dengan beberapa bidadari. Nah, itu seorang kaum daripada Nabi Musa, apalagi kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umatnya Nabi Musa, kaum Bani Israel. Nah, jadi sebagaimana di dalam hadis Mi'raj itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati langit ke-6 ketemu di situ Nabi Musa itu menangis. Kemudian ditanya, ma yukika, apa yang engkau tangiskan? Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di, aku menangis ujar Nabi Musa karena seorang pemuda yaitu Nabi Muhammad SAW, artinya Nabi akhir zaman, umatnya masuk surga
melebihi daripada umatku, jar Nabi Musa itu. Jadi alhamdulillah kita umat daripada Rasulullah SAW. Saking murahnya, saking rahmat Tuhan luasnya itu, yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari itu barang siapa membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu bacaan sesudah azan, maka ia halat lahu syafaati, maka ia wajib mendapatkan syafaatku, ujar Rasulullah SAW. Nah, itu merupakan artinya bagaimana murahnya Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian semuanya ini kita berkumpul di sini karena sama-sama mencintai seorang aulia Allah, yaitu Abah Guru Sekumpul yang kita hauli pada malam ini. Sebagaimana apa yang pian lihat ketika haulnya itu, berapa banyak orang itu adalah membuktikan sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan yang berkata kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan, bahwasanya aku mencintai akan seseorang itu, maka cintailah engkau. Kemudian Jibril mencintai karena disuruh oleh Tuhan, karena Tuhan mencintai akan orang itu, maka Jibril pun mencintai. Kemudian Jibril disuruh lagi untuk menyuruh kepada para seluruh malaikat di atas langit untuk mencintai, maka mencintailah para malaikat itu. Dan kemudian disuruh lagi kepada semua yang di muka bumi ini untuk mencintai, maka banyaklah orang-orang di muka bumi ini mencintai orang itu. Maka ini satu hadis qudsi, sungguh artinya kita berbahagia di zaman kita saat ini ada seorang aulia Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang mana buktinya itu pian lihat sendiri bagaimana di situ haulnya, di situ banyak perbuatan kebaikan. Artinya semua itu di saat itu apa profesinya, semuanya itu membantu. Jadi pihak kepolisian membantu, menganggarkan sendiri, pihak dinas kesehatan turun, pihak TNI turun, PLN semua turun. Yang banyak mengisi duit memberi duitnya. Ujuran di Sekumpul tuh pihak ulun Sekumpul tuh hanya menggawiakan aja. Sapinya dianjuri orang, barasnya dianjuri orang, duitnya dianjuri orang juga. Menggawiakan aja. Jadi yang memberi itu orang luar. Ada yang sedikitan. Satu orang memberi lebih 200, anggarannya 20 juta seekor sapi, berarti miliar. Belum lagi satu dapur ini memberi 8 juta, ada 200 dapur. Itu nang ulun baca simpulan itu. Nah itu belum nang memberi baras. Alhamdulillah tahun ini orang Bahuma yang mana dulu ujarnya seborongan itu dapat sampai 15 belek, kemudian beberapa tahun sebelumnya itu kada sampai, tahun ini alhamdulillah kembali baik gitu ya. Jadi sudah sampai, jadi sampai di hari Sabtu itu sudah rampung semuanya, masih aja datang duit, nah manjuri 30 juta kalau nulun gawiakan kan kayak apa ini sudah tuntung ya, paksa waktu betahlil malam Jumat puasa bagi-bagi. Nah ada zaman manfaatnya, yang mana artinya patuh kawakah ini masalah kena di saat masalah haul datuk, nah untuk di masyarakat hanya mau dijauhi, ada habisi modal dulu. Nah itu adalah merupakan bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan yang mana kebetulan di zaman kita mungkin mendengar para aulia yang terdahulu, tapi kita ada sejaman. Nah sekarang ini sejaman, maka ulun kebetulan diundang orang-orang ke beberapa tempat, termasuk di Kalteng sampai ke Sampit, kemudian ke Kaltim dan malam ini di sini. Jadi apa yang ulun lihat semuanya itu membuktikan, menunjukkan bahwa orang-orang
yang berada di termasuk di sini semuanya mencintai seorang aulia yaitu Abah Guru sekumpul, dan amalannya pun seperti apa yang sekumpul. Berarti di sini selain mencintai ada hubungan yaitu menuruti mutaba'ah. Jadi tadi diminta baca maulid ya, kemudian banasid ya. Nah itu semuanya itu asal usulnya itu datangnya daripada Abah Guru, baca maulid Simtud Durar banasid itu. Nah itu alhamdulillah kita semuanya artinya dalam kesempatan ini mutaba'ah, mengikuti bagaimana caranya Abah Guru sekumpul. Amun hendak lebih lagi, maka perbanyaklah baca aurat yang disampaikan oleh Abah Guru. Fa inna madada syekh fi wirdihi. Jadi amun di sini yang pernah mengaji lawan Abah Guru, kemudian ada mendapatkan beberapa ijazah amalan. Jadi gawi itu, karena apabila ingin mendapatkan madad daripada seorang guru itu, maka amalkanlah wirid-wiridnya. Ada dalailul khairat, ada burda, ada ratibul haddad, wirdul latif, ratib attas, hizib nawawi, dan lain-lainnya banyak. Tergantung ulang-ulang panang disuruh sidin. Muntakanlah disuruh sidin semalaman sahatam dalail. Nah 2,5 jam tanya hitung. Nah, takkanlah masalah Quran diberi sendiri ijazah Quran membaca 1 hizib 1 malam. Jadi bukan cuma dalail aja yang ada 1 hizib. Quran pun dalam seminggu itu ada aja 1 hizib. Jadi hizibnya dimulai daripada hari Jumat, daripada suratul Fatihah sampai suratul A'raf. Kemudian disambung lagi berikutnya sampai kemesnya itu sahatam. Tergantung perguruan yang membari. Nah, amun hendak terhubung dapat madad daripada perguruan, amalkanlah apa yang sampai diberikan sidin. Sekalipun ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Yang secara umum yang mana bisa kita gawi yaitu seperti burda, dalail, khairat. Nah itu apabila ingin mendapatkan. Jadi jangan dikira seorang aulia seperti Abah Guru itu wafat, memang benar sidin ruhnya itu keluar daripada jasadnya ditanam di dalam kubur, tapi ruhnya di mana dia kehendaki di situ dia bisa berada. Jadi ulun pernah membuktikan ketika ulun di Jakarta, kemudian di mall lagi di Jakarta di Mangga 2. Jadi membawa anak, waktu itu anak ulun itu masih halus, paling umur 3-4 tahun lah. Lalu karena ini orang banyak, lalu ini ulun jaga jangan sampai terpisah. Akhirnya ada suara hatif, artinya suara tapi tidak ada orangnya, bersuara sidin. Nah kayak apa Ikam ya sidin menjaga anak Ikam, kayak itu juga Abah menjaga Ikam sidin. Jadi itu terbukti, artinya sebenarnya sidin sudah wafat. Nah itu. Jadi banyaklah ulun ketemu ada orang di Malaysia padahal Abah Guru sudah wafat. Inya pernah sekalipun bermimpi, tapi alhamdulillah dibimbing oleh Abah Guru. Pernah ulun, banyak ada orang-orang Jawa, ada orang Sulawesi. Nah kalau apa yang ulun alami ketika Abah ulun itu masih hidup, Abah Guru pun masih hidup, ketika 94 Abah ulun itu haji, itu ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW. Abah Guru di Sekumpul masih hidup, Abah ulun ziarah ke makam Rasulullah, haji yang terakhir, membawa anak dini semuanya. Ulun kada umpat cerita daripada ulun mendengarkan kenapa nih Abah ulun ini begitu datang haji itu langsung tersungkur maelangi Abah Guru. Ceritanya ternyata ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, Abah Guru itu ada membawa ke makam ziarah ke makam Rasulullah. Nah itu ketika hidup. Artinya orangnya itu ada di Sekumpul, tapi di sanak dengan ulun kita tidak melihatnya. Itu secara ruhnya itu dibukakan. Jadi kita ini hidup di alam syahadah.
Jadi hidup di dunia ini alam syahadah, alam yang dilihat dan dengar dipanca dengan panca indera. Tapi orang-orang soleh itu wafat hidup ruhnya itu di alam barzakh. Alam barzakh ini antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, tapi kita bisa menembus ke alam barzakh itu setidaknya di ketika mimpi. Wah, kita mimpi misalnya dari Kota Baru tulak umroh, ya Allah, sampai ke Mekah berapa hari, misalnya ke Madinah ziarah, alhamdulillah mimpi yang bagus gitu. Padahal cuma guring kira-kira paling lawas sejam ya tuntung menggawi haji dan umrah. Nah itulah suatu artinya kebesaran Tuhan. Itu apabila kita di mana kita ada ta'alluq cinta kepada orang aulia as-solihin, selalu mengingat, apalagi ketika kita mengingatnya itu, oh ini suruhnya bahari nakai ini, oh ini paguruan dulu menangati nakai ini, jangan empat berpolitik ya. Nah ini takkan enggak ada memang ini ranah yang jangan ditangati paguruan, ini nang disuruh sini. Ingat itu, selalu teringat. Setidaknya itu kita itu apabila memang ada misi paguruan, jangan lupa mendoakan paguruan sebagaimana apa ulun yang disuruh Mbah Guru itu. Satu, baca Fatihah dulu, kemudian baca Yasin, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Doanya di situ diantaranya bermintakanlah keampunan. Kalau bahasa Arabnya tuh guru jaga ya, khud haqqa syaihi Muhammad Zainul amman zalamahu wa ada alaih wa ufir dunubahu. Itu kalau bahasa Arab mana paham, alhamdulillah mana karena sudah. Cuma di situ wa ufir dunubahu. Khud ambil haqqa syaihi, hak paguruan kita yang dizalim. Bagi orang zalim amman zalamahu wa ada alaih wa ufir. Nah itu mohon maaflah nggak paham sudah. Nah itu terus. Nah sehingga apabila kita ada sesuatu itu insya Allah entah mendapat apa sesuatu insya Allah sidin akan datang menolong. Nah itu mungkin kira-kira apa yang bisa ulun sampaikan. Yang terpenting kita semuanya ini mendapatkan keberkahan daripada seorang aulia as-solihin, mendapatkan syafaatnya dari nanti di hari kiamat, dan semuanya kita terkurbut di dalam surga. Ala hadhihi ya kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa nabiyina al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dunubana wa walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dawal huquqi alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولعبادك الحجاج والحجاج وجوار المسافرين والمقيمين بالبر والبحر من المسلمين. وقنا ويوم شر الظالمين والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.